Oke, aku share screen dulu ya. Aku share screen dulu. Semoga udah kelihatan ya. Nggak asik kalau nggak on cam anjir. On cam aja lah semua. Buset. Biar nggak sepi-sepi amat. Takutnya ketiduran nanti loh kalau nggak on cam. Oke. Nah ini buat solusinya tinggal dilihat aja ya. Nah, karena tadi nanyanya sesi satu, ya udah bahas aja sesi 1 ya. Oke. Nah, kira-kira enaknya gimana nih? Saya bahas yang udah ada di sini atau saya perlu tulis ulang? Enaknya gimana? Saya sih ngikut aja. Kira-kira gimana? Kalau Cika mau apa? Kenapa? Si Cika mau apa? Kenapa Cika? Kenapa? Kalau si Cika mau yang mana? Terserah kamu, Luf. Kamu Lah, enaknya gimana? aku dua-duanya pun bisa sebenarnya. Supaya gak repot langsung aja lah, Kak. Yang dari pembahasannya langsung. Iya sih, bener Iya. sih. Orang udah ada kan ya? Ngapain saya tulis ulang gitu kan? Kan udah ditulis ya. Udah ditulis ya. Ini gimana cara nge-add buat on cam ya? Gak canda-canda. Terserah. Kalau bisa on cam aja. Ini aja langsung. Ini soalnya juga udah ditulis sebenarnya sih. Ini kan bukan ditulis sih, lebih ke pertanyaannya dijadikan pernyataan gitu ya. Pertanyaannya jadikan pernyataan. Gitu. Jadi untuk soalnya tinggal dilihat aja ya. Untuk soalnya tinggal dilihat aja, tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk B1 ya, untuk B1 dia nanya, bentar sambil lihat soalnya deh, takutnya bingung ya. Alah, bentar, di mana saya taruhnya ya? Atau mungkin kalian sambil buka soalnya kali ya. Pokoknya kalian sambil buka soal ya. Saya malas nyari nih. Tentukan interval terbesar sehingga Coba kamu P bacain. monoton naik. Apa? Tentukan interval terbesar Sehingga P monoton naik. sehingga apa? Eh, P, F. F F. monoton, sehingga F monoton naik. Oh, F besarnya ini kan? Ya, itu kan F Iya, besarnya. Oke. Monoton naik itu artinya apa? Kalau naik itu apa? Kalau naik itu kan turunan positif kan? Oke, makanya saya tulis dulu nih. F naik saat F aksen positif gitu kan. Lalu kalau untuk kan kita pengen nentukan turunan kan? Kalau kita pengen nentukan turunan dari F besar ini, turunan itu kan D per DX kan ya? D per DX dari F besar. Ya. Berarti kan turunan dari F besar. F besarnya apa? Ini kan. Nah, kita pakai TDK1 itu. Nah, TDK1 prinsipnya gimana? Prinsip dari TDK1. Ya tinggal dimasukin aja sih ininya. Si fungsi ini. Dimasukin ke T. Ya, dimasukin ke T lalu apa? Lalu kalikan turunannya. Kalikan turunan ini. Ya, yaitu 2x plus 1. Oke? Nah, karena kita pengen nentukan tanda dari ini, tanda itu kan maksudnya positif negatifnya kan ya. Akar tuh udah pasti positif. Ini udah pasti positif ini. Ini udah pasti positif ya, udah pasti positif. Artinya kan tandanya hanya dipengaruhi oleh 2x plus 1 kan? Gitu. Ya udah ini mah jelas banget. Kapan kapan ini positif? Ketika 2x plus 1 juga positif. Ya. 2x plus 1 positif. Kesimpulannya ini. Ya udah. Berarti intervalnya min setengah sampai tahi enggak? Sampai sini ada pertanyaan? Idenya mudah kan? Idenya gampang kan? dari Kalau ada saya tidak. kalau ada enggak mudah kalau tahu. Mudah kalau tahu. Kalau nggak tahu ya ya udah bubar aja kalau nggak tahu kan. Kalau tahu mudah. Kalau tahu dan paham mudah. Orang tuh benci sama sesuatu tuh gara-gara gak paham. Ya. Orang tuh benci sama sesuatu hal tuh gara-gara gak paham, gara-gara gak bisa. Makanya benci gitu kan. Kalau misalkan paham pasti dia bakal suka gitu. Malah filosofi lagi ya. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung potong aja ya. Yang paling penting tuh sebenarnya ide.
ide itu mahal, serius. Karena kalau nggak ada idenya, kita nggak bisa mulai, ya. Kita nggak bakal bisa mulai ngerjain, gitu ya. Jadi ide itu mahal, ya. Ide itu mahal. Oke, aman ya untuk B1 ya. Pasti keluar sih T31 ya. Tapi karena ini soal UP, kalau soal UP lebih merata lah ya. Nah, makanya setelah udah lihat-lihat soal UAS sama soal UTS, baiknya lihat soal UP juga ya. Oke, soal B2. Misalkan I apa ini? Sama dengan interval min pi per 3 sampai pi per 3 Ya, dan fx sama dengan pi cos 3x. ya. Untuk setiap x di I, ini Dia, soalnya blur dia banget. nanya apa? Tentukan suatu bilangan real E di interval I yang memenuhi f E adalah nilai rata-rata integral dari f pada interval I. Oke. Pokoknya itu tuh soalnya itu dia nanya tentang TNR ya. Tentang TNR. Mungkin saya buka soalnya kali ya. Males banget ya. Bentar. Soalnya mana sih? Soalnya blur. Oh, ini nih. Oke. Nah, sorry agak ngeblur ya. Oke. Kan I interval. Terus fx fungsi. Ya kan? Nah, dia nanya apa? Tentukan suatu bilangan real C, itu C ya. Bilangan real C. Di interval I yang memenuhi FC adalah itu kan sama dengan kan? FC sama dengan atau adalah nilai rata-rata integral dari F pada interval I. Berarti harus tahu cara mencari nilai rata-rata. Ya. Gimana cara mencari nilai rata-rata? Tinggal diintegralin kan ya? Tinggal integralin fungsinya dari mana? Dari intervalnya, ya kan? Terus dibagi apa? Dibagi B min A, gitu kan? Integralin bagi B min A. Ya. Jadi ini B-nya pi per 3, A-nya min pi per 3. Oke, dihitung. Dapat hasilnya dong. Ya enggak? Hasilnya 0 ternyata. Ya, bisa dong dihitung ya. Bisa ya. Nah, terus nanti tinggal ikutin kata-katanya aja. Kata-katanya apa tadi? Kata-katanya FC, yang ini nih. FC adalah nilai rata-rata. Ya. Nilai rata-rata kan udah dihitung tadi kan? Ya. Jadi FC sama dengan 0 kan berarti? FC sama dengan 0. FC sama dengan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya 0. FC-nya apa? FC-nya apa? Kita kan udah tahu fx. Fx kalau fc berarti kan x-nya tinggal diganti c. Ya udah. Berarti kan pi cos 3c sama dengan 0. Kapan ini bernilai 0? Ketika cos 3c 0. Kapan cos 3c 0? Cos berapa 0? Ada banyak ya. Ada banyak serius. Ya, ada banyak. Cuman kita pilih c-nya di mana? Di interval I. C-nya tuh di interval I. Jadi harus di min pi per 3 sampai pi per 3 pilihnya ya. Oke? Ya udah. Coba aja bagi 3 ini semua. Mana yang ada di dalam min pi per 3 sampai pi per 3? Cuman yang ini doang nih. Kalau dibagi 3 ya. Jadi jawabannya min pi per 6 dan atau pi per 6. Itu jawabannya. Sampai sini bisa dipahami? 3C. Kenapa? Berarti apa ya? Jangan bilang tidak sebelum dipahami ya. Apa? 3C itu harus menghasilkan sudut yang sesuai dengan interval, Kak. Ya pokoknya ini dibagi 3 dulu dah, tapi saya males kan. Dibagi 3 dulu harusnya, cuman saya males. Ya udah, jadi sekali ya udahlah. Kelihatan ini kan, kalau kamu pilih yang ini, C-nya berapa? Pi per 2 kan kalau ini. Kalau misalkan 3C sama dengan ini, berarti kan C-nya pi per 2. Pi per 2 ada di sini nggak? Pi per 2? Nggak ada kan? Nah, berarti itu nggak masuk. Ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Yang masuk yang mana? Yang ini. 3C sama dengan pi per 2 atau minus pi per 2. Berarti C-nya tinggal dibagi 3. Min pi per 6 atau pi per 6. Itu jawabannya.
Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau soal B itu relatif nggak sesusah soal bagian C ya. Jadi relatif mudah kalau tahu. Kalau tahu idenya, kalau ada idenya gitu ya. Kalau ada idenya, kalau ngerti sama soal. Minimal sih ngerti sama soal ya. Ya, seenggaknya ngerti dulu sama soal. Sebelum menjawab soal, pastikan mengerti soal. Karena kalau nggak ngerti soal, gimana mau jawab soal? Itu, ya. Nanti kalau udah tahu, udah ngerti sama soalnya, baru idenya gimana nih? Nah, cari, ya, gitu. Dipikirkan. Oke, B3 sekarang ya. Kalau B3 soalnya gini. Pertama suruh sketsa ya. Berarti kamu harus gambar. Ya. Sketsa daerah di kuadran pertama yang dibatasi apa? Yang ini akar 1 min X, sumbu Y, sumbu X. Sorry kebalik, sumbu X, sumbu Y sama aja ya. Berarti yang paling susah tuh gambar ini. Bisa nggak gambar kurva itu? Akar 1 min X. Caranya gampang ya, tinggal masukin aja titik-titik yang spesial gitu ya. Misal kamu masukin X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya 0 kan? Kalau X-nya, tapi yang bagus-bagus masukinnya. Apalagi? Kan 0, tadi kan 1 udah. Kalau X-nya 0 berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 1. 1. Kalau X-nya min 3, 2. iya kan? Tahu kan kenapa saya masukin X-nya itu? Gara-gara biar bisa Supaya diakarin. menghindari imajiner. Ya biar gak imajiner dan bagus angkanya kan ya. Kalau X-nya min 2 kan ribet. Akar 3 kan? Bisa gak gambar akar 3? Ya ribet kan ya. Akar 3 gitu kan. Makanya aku ambilnya yang bilangan bulat. Gitu. Atau sebenarnya sih sampai X sama dengan 0 aja sih. Kenapa sampai X sama dengan 0? Gara-gara dibatasi sumbu X sama sumbu Y. Ngerti gak? Dibatasi sumbu X sumbu Y kan ya. Kemungkinan sih di kuadran 1. Emang di kuadran 1 daerahnya ya. Jadi gitu. Ya, jadi aku gambarnya X sampai X sama dengan 0 aja. Kan tadi X sama dengan 1 udah. X-nya 1 Y-nya 0, 1,0. X-nya 1 Y-nya 0. Gimana sih pelan-pelan? X-nya 1 Y-nya 0, 1,0. Terus X-nya 0, Y-nya 1, 0,1. Berarti kan itu kan si kurvanya yang merah ini kan. Nah, habis itu apa? Si daerah tadi udah digambar ya. Ini gambar ini harus digambar nih ya, gara-gara disuruh. Setelah digambar apa? Setelah kita gambar sketsanya, apa? Tentukan integral tentu yang menyatakan volume benda putar. Kenapa benda putar? Karena daerah diputar terhadap sumbu X. Nilai integral tak perlu dihitung. Kalau integral nggak perlu dihitung, turutin ya, karena ngabisin waktu. Walaupun integralnya gampang, cuman kan lumayan. Waktunya 20 detik. Kan anggaplah ngitung integral 20 detik misalkan. Kan lumayan. Ya. Nah, tadi diputar terhadap, saya lupa gambar ininya ya, putarannya ya. Cuman saya udah gambarin bendanya, irisan bendanya. Ini pakai cakram ya. Pakai cakram. Cakram itu rumusnya adalah luas alas kali ketebalan. Alasnya lingkaran. Jadi PR kuadrat kali ketebalannya delta X. Bayangkan kayak uang logam ya. Gitu ya. Kayak luas alasnya lingkaran dikali ketebalannya delta X. Berapa jari-jarinya? Ya jari-jarinya nilai fungsi. Ya. Fungsinya kan akar 1 min X. Terus dikuadratin ya. Karena kan PR kuadrat dikali delta X. Hasilnya ini kan berarti. Habis itu integralin dari mana sampai mana? 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 karena X-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini kan sebenarnya gampang kan dihitung ya. Tapi kan lumayan. 20 detik lumayan kan. Nah, jadi sampai sini aja jawabannya, sampai sini aja. Gak usah diberesin, gak usah. Karena nilai integral tidak perlu dihitung ya. Meskipun kalian hitung integral yang tadi, gak bakal dapat poin tambahan ya. Oke. Jadi turutin soal, kecuali
nggak ada keterangan ini. Kalau nggak ada keterangan ini, berarti kamu hitung sampai beres. Karena kalau kamu nggak hitung, poinnya berkurang, ngerti nggak? Intinya nurut sama soal ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kok yang A4 terlihat lebih susah, Pak? Kenapa? Kok A4 ya? soal A? Ya itulah. Kadang-kadang soal A ya, A4 ya. Nggak susah sih. B-nya, cari B-nya gimana? Nyari yang paling kanan ini kan? Yang paling kanan ini ya? Untuk nyari B-nya kan ya? Berarti kan nyari titik potong. Bisa dong nyari titik potong? Bisa ya? Bisa. Ini buat B-nya. Ini buat B-nya. Oke. Habis itu kok jelek sih? Ya ini buat B-nya. Terus kalau buat fx-nya gimana? Gampang sih sebenarnya kalau kamu paham. Jadi untuk fx-nya, jadi tinggal ini aja. Atas kurang bawah, udah. Tinggal atas kurang bawah kan? Ya nggak? Ya nggak? Ya gitu aja. Jadi fx-nya tinggal atasnya apa? Min x kuadrat tambah 21 kurangi bawah, kurangi x kuadrat tambah 3 gitu. Jadi min x kuadrat berarti min 2x kuadrat, terus 21 kurang 3 18 kan ya. Udah itu jawabannya kalau misalkan paham. Lagian juga nih kan soal bagian A kan, harus cepat berarti ya. Sama aja ya, sama aja. Oke. Oke, Kak. Lanjut. Aman ya nomor 3 ya. Ini Cika nggak ada pertanyaan Cika nih. Aman. Terus nih. Ya udah. Iya. Oke. B4. B4 soalnya gini. Tentukan titik. Oke. Tentukan titik. Titik yang seperti apa sih? Titik pada kurva ini. Ya, tentukan titik pada kurva ini sehingga gradien garis singgung pada kurva di titik tersebut adalah 2. Ingat, kalau gradien garis singgung itu adalah turunan. Gradien garis singgung itu turunan. Ya, turunan di mana? Turunan di A berarti kan? Ya. Ingat, inputnya ini X, inputnya adalah X ya. Inputnya adalah X. Atau mungkin notasinya jangan F aksen deh. Kan kita pakai Y ya, pakai Y. Mungkin Y aksen gitu ya. Atau di Y per dx juga boleh, sama aja. Jadi di Y per dx pakainya biar cocok aja sih. Biar cocok sama ini aja. Walaupun mau nulis F aksen pun nggak apa-apa. Asumsikan ini F. Jadi Y aksen gitu misalkan. Y aksen A berarti kan ya. Y aksen A. Itu sama dengan 2 gitu kan. Bisa nggak kamu ngitung turunan ini, bisa nggak? Turunan E pangkat X per 2. Jawabannya bisa ya. Apa turunan E pangkat X per 2 apa? Turunan E pangkat X per 2. E pangkat X per 2. Betul, E pangkat X per 2. Tapi belum beres. Karena aturan rantai. Kali setengah. Oke. Kali setengah ya. Kenapa dikali setengah? Karena turunan X per 2. Oke. Terus di sini X-nya aku ganti A. X-nya aku ganti A ya. Kenapa diganti A? Karena kan di titik X sama dengan A. Oke. Itu gradiennya. Katanya sama dengan apa? Sama dengan 2 gradiennya kan? Sama dengan 2, ya udah selesaikan. Ya, selesaikan. Kalikan 2 dulu jadi 4. Baru biar E-nya hilang, dilenkan ya. Biar E-nya hilang, dilenkan. Jadi A per 2 sama dengan len 4. A sama dengan 2 len 4. Len 4 itu kan 2 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. 2-nya bisa ke depan. 2 kali 2, 4. Jadi 4 len 2. Oke? Gitu. Terus untuk B-nya
Ya B-nya berarti kan B itu kan Y-nya berarti ya. B itu Y-nya. Y-nya. Ya. B itu Y-nya. A itu X-nya. Jadi B sama dengan E pangkat A per 2. A per 2 udah dihitung kan. A per 2 ln 4. Jadi E ln 4. E sama ln coret jadi 4. Udah. Kesimpulannya apa? A sama B dapat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Maaf kak, sinyal saya putus. Kabarin kalau udah aman ya. Halo, udah aman belum? Kalau udah aman kabarin ya. Kalau udah aman kabarin ya. Halo? Halo, halo, kenapa? Saya udah aman, Kak. Cika udah aman belum, Cika? Ini gimana? Udah aman belum? Ini gimana Udah. cara... Ya oke, aman ya. Ini kelihatan kan saya ngelakuin apa aja? Oh iya, kelihatan. Oke, lanjut lagi. Sampai yang terakhir ini udah aman belum? Saya kedengarannya bagian A per 2. Apa? Saya terakhir dengarnya di A per 2 sama dengan ln 4. A per 2 sama dengan Ln 4. ln 4. Sepakat gak sampai situ? Sepakat. Pokoknya intinya ya, inti dari soal ini, ide. Jadi yang paling mahal apa sih? Tadi yang saya sebut, yang paling mahal adalah ide. Idenya apa sih? Gradien garis singgung adalah turunan. Udah. Gradien garis singgung adalah turunan. Oke. Turunan di titik tersebut. Berarti kan? Di X sama dengan A. Pertama sepakat gak turunan E pangkat X per 2 itu adalah setengah E pangkat X per 2. Kenapa ada setengahnya? Karena turunan X per 2 ya. Nah, terus kan kita masukin X-nya A. Berarti kan ini kan. Turunan di X sama dengan A kan ya. Terus katanya apa? Gradien garis singgung di titik tersebut 2. Berarti kan turunannya 2. Berarti ini sama dengan 2. Ya kan? Terus ini, ya kan? Kalikan 2. Terus biar E-nya hilang diapain? Biar E-nya hilang dilenkan. Ya. Berarti A per 2 sama dengan ln 4. Berarti A-nya 2 ln 4. A-nya 2 ln 4 kalikan 2 lagi. Ln 4 berapa ln 4? Ln 4 itu ln 2 pangkat 2. Nah, karena ada pangkat ke depan, jadi 2 kali 2 4. 4 ln 2. Sepakat gak? Sampai sini sepakat gak? A-nya 4 ln 2.
4, terus 4-nya jadi 2 pangkat 2. Kenapa? Tadi kakak bilang 2 lan 4, terus 4-nya dijadikan 2 pangkat 2. Iya, 4 yang ini. Betul, jadikan 2 pangkat 2. Terus 2 yang dipangkatkan kemana tadi kak? Kan gini, kan sifatnya begini nih. Kan sifatnya gini nih. Len A pangkat R sama dengan apa? Kalau saya tanya len A pangkat R sama dengan? Eh, Ya ini pangkatnya kalikan ke depan kan? Ya nggak? R len A. Sepakat nggak? Nah, berarti Kakak. kalau misalkan soal tadi gimana? 2 len 4 kan? A sama dengan 2 len 4. Atau 2 len 4, kita fokusnya ke 2 len 4. 4 itu apa? 4 itu 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2. Nah, duanya tulis dulu kan? Duanya tulis, terus fokus ke sini. Duanya ke depan berarti kan? Ke sini. Ke depan. Ya. Ke depan kan? Terus 2 dikali len 2, udah. Sepakat ya? Oh, Makanya 4 sepakat, len sepakat. makanya 4 len 2 hasilnya. Oke? Aman sampai sini ya. Jadi A-nya udah solve. Habis itu kita harus tentukan B-nya. B itu apa sih? Kan A, B kan ada di sini. A, B ada di sini. Berarti kalau kita masukin Y-nya B dan X-nya A, berarti benar, ya kan? Memenuhi. Berarti B sama dengan E pangkat A per 2. Nah, A per 2 udah dihitung. Ini A per 2 kan? Ya udah, ln 4 berarti kan? Terus kalau ada E sama L dicoret. Jadi 4 jawabannya. Jadi kesimpulannya ini. Sampai sini bisa dipahami? Itu kak, kalau A-nya dibiarkan 2 lan 4, apakah disalahkan Enggak sama disalahin. dosen? Enggak disalahin. Enggak apa-apa. Ini mah biar sederhana aja sih. Mau 2 lan 4 juga boleh kok, boleh, nggak disalahin, serius. Kamu pengen jawab 1 boleh, kamu pengen jawab sin pi per 2 juga boleh. Kamu pengen jawab 10 per 10 juga boleh. Cuman kan bagusnya jawabnya 1 kan, ya nggak? Walaupun ini nggak salah. Ngerti nggak? Sewajarnya aja. Mau jawab 2 lan 4 pun benar. Mau jawab ini benar. Mau jawab ini benar, sama. Bisa dipahami? Bisa kak. Karena secara matematis kan emang sama. Ya, kalau sama ya benar berarti ya. Cuman ya itulah, sebisa mungkin sederhana bentuknya gitu ya. Sederhana bentuknya. Oke, lanjut lagi ya. Berarti udah aman ya. Jadi cuman masalah ini doang kan. 2 lan 4 boleh nggak? Jawabannya boleh. Nggak salah. Oke. Oke, udah aman B4. Sekarang B5. B5 itu bagus banget sih soalnya apa nah ya? Udah dibantu gitu ya. Udah dibantu nih. Ini rumusnya. Tinggal kamu turutin aja. Ya kan? Tinggal kamu turutin aja. Jadi T besar adalah temperatur setiap waktu T. Aku kalau sebut T besar tuh T besar ya. Kalau T kecil berarti T aja. Ya. Oke, T besar T adalah temperatur setiap waktu T kecil. Sorry. Setiap waktu T. Dan T besar T ini rumusnya. R tambah 60 E pangkat KT. Ya. R tambah 60 E pangkat KT. R itu temperatur ruangan. Oke, yang diketahui apa? Setelah 1 jam, ini kemungkinan, ini soalnya jelek ya, serius. Soalnya jelek, kenapa coba? T-nya ini nggak tahu jam atau menit atau detik. Itu satu. Makanya harusnya ditanya ini. T-nya itu detik atau menit atau tahun atau minggu atau bulan, ya. Itu satu. Berarti tapi ya udahlah, kita asumsi aja. Asumsi aja T-nya itu jam ya. T-nya itu jam, asumsi aja, asumsi.
T-nya jam, habis itu apa? Eh, sama ini juga sih. T besarnya ini, T besarnya ini, itu dalam derajat Celcius atau derajat ya Reaumur atau derajat Fahrenheit, ya kan? Ya nggak? Nggak jelas kan? Tapi kita asumsi aja derajat Celcius. Coba sampai sini kalian sepakat nggak kalau soal ini nggak jelas? Nggak jelas satuannya maksudnya ya? Ya kan? Kalau misalkan kalau saya misalkan ketemu soal ujian kayak gini, saya bakal tanya ke pengawas. Walaupun jangan ditanyain sih. Berasumsi aja. Waktunya itu jam, suhunya itu derajat Celcius. Kenapa kita asumsi kayak gitu? Karena soal. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan setelah 1 jam, berarti kan T besar 1 kan berarti ya. T besar 1 kan. T besar 1 kan ini. T besar 1 sama dengan 60. Kalau nggak salah itu 60 ya. Nggak kebaca. 60 bener ya. 60. T besar 1 60. Kalau ini apa? T besar 2 45. Kan begitu ya? Pertanyaannya apa sih? Dia nanya R kan? Ya udah ini mah gampang loh. Gampang banget. T besar 1 60, T besar 2 45. Nah, ini. Sepakat ya, T besar 1 60, T besar 2 45. Cuman saya langsung masukin 1 dan 2-nya itu ke rumus. Ke sini. Boleh dong ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Kira-kira gimana? Saya sih kepikirannya dikurangi dulu. Saya kurangi dulu nih. Kepikirannya dikurangi. Kenapa? Kenapa dikurangi dulu kira-kira? Biar dapat K-nya ya. Biar dapat K-nya. Nah, udah silakan simak. Kalau dikurangi, berarti kan 60E pangkat K, kurangi 60E pangkat 2K, R-nya habis, sama dengan 60 kurang 45. Coba, sepakat gak kalau E pangkat 2K itu sama dengan ini? Sepakat gak? Sepakat gak kalau ini? Sepakat. Kalau ini, astaga ini kenapa goyang-goyang ya? Ya, sepakat ya. Karena kalau ada pangkat dipangkatin lagi kan jadi kali ya. Oke. Ya, ini sepakat sama ya? Sama. Kenapa saya jadikan kayak gini? Biar jadi apa? Biar jadi persamaan kuadrat. Kan jadi persamaan kuadrat kan? Di sini saya coba urutin dari pangkat tertinggi ya. Saya coba urutin dari pangkat tertinggi. Baru nanti satunya pindah ke sini, ditambah 1 gitu ya. Ditambah 1 kedua ruas. Oke. Sampai sini udah aman belum? Sampai sini. Sampai yang saya checklistin udah aman belum? Kalau saya aman, Kak. Aman. Kalau jika belum aman kasih tahu ya. Kalau diem saya asumsikan aman ya. Oke. Nah, terus harus bisa pemfaktoran dong. Nah, ternyata ini faktornya. Silakan dipikirkan gitu ya. Karena pemfaktoran udah bisa harusnya udah bisa. Dapat deh 2E pangkat K sama dengan 1. E pangkat K setengah. Gitu ya. Nah, karena udah dapat E pangkat K setengah, masukin ke sini dong, ya enggak? Masukin ke T1 aja kan, biar gampang ya. Masukin ke sini. Berarti R tambah 60 kali E pangkat K-nya setengah. R-nya 30, beres. Yeay. Ada pertanyaan? Kak, pangkat 2-nya kemana, Pak? Kenapa? Pangkat 2-nya di mana, Pak? Pangkat 2 mananya? Maksudnya? Yang 2E pangkat K kurang 1 kan Pangkat di 2-nya pangkat kemana? 2 kan. Gini aja, saya tanya. Kalau ada X min 1 kuadrat sama dengan 0. Satu-satunya cara biar hasilnya 0 gimana? X min 1-nya 0 doang kan? Iya nggak sih? Kan biar hasilnya 0, 0 kuadrat. Kalau 1 kuadrat, 2 kuadrat gak bisa. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oh, 0-nya di kuadrat. Itu 0-nya diakarkan. Kenapa?
Apakah maksudnya nolnya diakarkan, Kak? Ya, bisa bilang diakarkan, bisa. Hmm. Paham. Dari sini ke sini bisa nggak dari apa? Dari proses ini ke sini bisa nggak? Bisa ya, kan pemfaktoran aja. Iya. Ya kebetulan faktornya sama, makanya dikuadratin. Gitu. Kalau ketemu soal kayak gini, x kuadrat sama dengan 4, berarti x sama dengan apa? Kalau x kuadrat sama dengan 4, x Dua, sama dengan? dua Salah. atau min 2. Nah, 2 atau min 2, betul. Oke? Aman sampai sini ya? Intinya mah ngerti sama soal sih. Soal serius ini, soal B ini nggak terlalu susah ya. Dan ini kesempatan buat dapat poin banyak di soal B ya. Oke. Oke, sekarang B6 ya. Nah, untuk B6 kayaknya saya tulis ulang soalnya sih. Suatu tangki berbentuk kubus. Kayaknya saya tulis soalnya dengan lengkap ya. Suatu tangki berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 meter. Oke, jadi rusuknya 1 meter ya. Ini satu, ini pun 1 ya. Cuman saya tuliskannya seperti ini aja. Biar apa sih? Ya biar kayak kita taruh di koordinat gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus berat jenis airnya 10⁴ Newton per meter kubik. Oke, jadi berat jenis itu artinya berat tiap meter kubik gitu ya. Setiap 1 meter kubik beratnya segitu. Tulislah integral yang menyatakan kerja atau usaha yang dilakukan untuk memompa seluruh air. Nah, baca nih soalnya. Memompa seluruh air. Berarti kalau seluruh air dari 0 berarti ya. Dari 0 sampai mana? Karena airnya penuh, berarti 0 sampai 1 nanti. Tapi itu terakhir aja ya. Itu terakhir. Memompa seluruh air di dalam tangki hingga ketinggian 2 meter. Di atas tangki. Sorry, bukan di atas tangki. Di atas dasar tangki. Bedakan antara kalimat di atas tangki sama di atas dasar tangki. Kalau di atas dasar tangki, berarti dari 0 berarti ya. Dari 0 tambah 2 meter ke atas. Tapi kalau misalkan 2 meter di atas tangki, berarti itu dari sini. Atau dari ya pokoknya dari sinilah. Dari sini. Nah, berarti sampai ketinggian 3. Oke. Jadi harus bisa baca soal yang baik dan benar ya. Oke. Nah, nanti peran 2 ini buat perpindahannya ya. Perpindahannya berapa sih? 2 min Y ya perpindahannya. Perpindahannya 2 min Y. Pada saat tinggi air Y ya. Jadi jelas ya perpindahannya 2 min Y. Pertama ngitung dulu. Ya pertama sih irisin dulu ya. Oke. Irisin dulu ya. Maksudnya kita sedot sedikit airnya. Pas ketinggian Y, sedot sedikit sehingga berkurang ketinggiannya. Berkurang sebesar delta Y. Habis itu apa? Hitung volumenya dong. Dan volumenya gampang aja sih. Luas alas kali ketebalan. Luas alasnya kan persegi panjang sisinya 1. 1 kali 1 kali delta Y sama dengan delta Y. Itulah delta V-nya. Tapi yang kita butuhkan bukan volume. Yang kita butuhkan adalah berat. Berat atau gaya. Tahu rumus berat dari mana? Hubungannya dengan berat jenis. Berat jenis itu ini nih. Newton per meter kubik. Newton itu berat, meter kubik itu volume. Ya, Newton itu berat, meter kubik itu volume. Jadi berat per volume. Sehingga berat adalah berat jenis kali volume. Oke? Nah, berat apa yang mau kita cari? Berat irisan. Nah, ini berat irisan ya. Nah, irisan itu selalu delta ya. Kira-kira, kenapa kira-kira? Ya gara-gara ini sih. Ya walaupun sebenarnya sama sih, tapi kira-kira aja. Kira-kira 10⁴ dikali berat jenisnya 10⁴, volumenya delta V. Dan delta V-nya adalah delta Y. Begitu kan? Habis itu apa? Usaha
Yang ini, usaha memindahkan ini, berarti kan usaha kecil kan? Memindahkan irisan kan? Usaha memindahkan irisan berarti kita sebut delta W. Itu tinggal dikalikan perpindahan. Berapa perpindahannya? Pada saat ketinggian Y, ya 2 min Y. Karena dipindahkan ke ketinggian 2 meter. Ya, dari ketinggian Y dipindahkan ke ketinggian 2. Ya, berarti kan perpindahannya 2 min Y kan ya? Jadi gitu deh. Integralin deh. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Kak. Oke. Aman ya? Tapi Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. UP dia tidak laju berkaitan. Laju berkaitan itu oh, ya ada dong. Kan UP dari Ada. awal. UP dari awal. Dari awal semester. Satu semester, materi satu semester. Gara-gara materinya satu semester, pasti lebih mudah. Pasti lebih mudah. Lebih mudah dari UTS, lebih mudah dari UAS. 100% dijamin lebih mudah. Karena materinya banyak. Gitu aja sih. Jadi jawabannya ada. Laju berkaitan ada. Atau nanti coba aja nanti lihat soal-soal UP tahun lalu. Lihat-lihat aja coba. UP kan masih lama ya, tanggal 20-an ya. Oke? Jika mau bahas laju berkaitan nggak habis ini? Iya. Ya, boleh. Boleh. Ya, bisa lebih cepat kok karena kita bahasnya dari saya nggak nyoret-nyoret ya. Jadi cuman manfaatin yang udah ada pembahasannya. Jadi kita bisa lebih cepat. Oke. Itu soal bagian B. Sekarang bagian C. Nah, ini bagian C agak ribet ya. Apalagi C2, panjang banget. Nah, kita teliti dulu nih. Soal bagian C mana yang keluar di UP. Jadi kita nggak perlu bahas semua. Ya. Apakah soal tentang garam keluar lagi di UP? Kan ini panjang, serius. Silakan baca, coba. Panjang nggak? 3 lembar loh ini penjelasannya. Panjang ini gara-gara ini sih. Ngitungnya aja yang panjang. Kalau idenya mah gampang. Mana ya? Bentar. Bentar deh, saya stop share dulu bentar ya. Nah, ntar saya share dulu deh soal UP deh. Soal UP. Ini aja di kumpulan soal ini saya share aja kali. Gimana cara copy link ya? Coba kalian teliti lagi. Lihat-lihat aja nih. Itu saya kirim kumpulan soal tuh ya. Saya kirim kumpulan soal. Coba cek di folder UP. Cek folder UP. Cek folder UP. Cek folder UP. Saya sharein lagi. Kayaknya sih ya, yang garam-garam kayaknya nggak masuk dah. Karena kepanjangan. Ya ini ya, bener ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? UP tahun lalu tidak ada C, Pak. Oh iya, cuman A sama B, bener tuh. Ya kan, bener kan? Iya. Tuh, cuman A sama B. Ini bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, tinggal translate. Bahasa Indonesia lah kalau reguler. Kecuali inter. Tuh, jadi misalkan kalau nanya, ada nggak soal pertasamaan? Ada, ini pertasamaan. Ini kan materi bab 0. Ada nggak soal limit? Ada, ini soal limit. Ada nggak soal turunan? Ada. Ini turunan basic. Gampang, serius. Gampang banget. Ini juga turunan. Nah, ada ini. Aproksimasi linear. Jadi, Oh iya, ya, yang paling penting sih, kalian kan belum panas.
materi-materi sebelum UTS-nya atau materi-materi UTS-nya. Nah, diingat-ingat lagi. Walaupun jujur materi UTS kayaknya lebih gampang sih sebenarnya. Ini basic. Ini kalau dia udah materi UAS sih. Ini materi UAS. Ini materi UAS. Ya masih panas kan kalau materi UAS kan? Masih panas lah ya. Masih panas. Ini T31 ini. Ini pasti T31 ya kan? Kelihatan kan? Karena batasnya ada fungsi. Batasnya tuh berupa fungsi. Ya gitu. Tapi relatif gampang ini. Limit, ada limit tuh kan. Hitung limit apa? Domain. Ya kan? Domain mah sama pertasamaan sama kan? Nilai maksimum, nilai minimum. Nah, diingat-ingat lagi. Soal nomor 4 persamaan diferensial mah masih panas lah ya. Nah, kalau udah 5, 6 ini udah materi apa? Materi UAS ya. Ini materi UAS. Udah. Gitu. Kok nggak ada ini ya? Coba kalau yang tahun 2000 jangan 2022. Soalnya online. 2014 lah ya. Saya nggak ada lagi yang 2019 ya. Tuh, limit lagi kan? Limit. Turunan basic. Kalau ini materi UAS, aturan trapesium. Nomor 4 apa ya? Nomor 4 materi UAS. Nomor 5 persamaan diferensial, 6 juga sama. Implisit nomor 7. Nomor 1 limit, B1 limit. Udah. Jadi kayaknya ya, kalau menurut saya ya, soal garam gak usah kita pelajari. Soal garam jangan dipelajari, terlalu pusing. Soal garam gak usah dipelajari karena terlalu pusing dan terlalu panjang. Kalau laju berkaitan, nggak tahu sih keluar apa enggak. Tapi pokoknya nggak ada soal bagian C-nya aja. Ya, intinya itu aja sih. Intinya itu aja. Jadi gak usah khawatir. Persamaan diferensial ada paling cuman nggak sesusah tangki garam itu ya. Jadi gak usah khawatir. Dah, gitu aja. Jadi saya nggak usah bahas nomor C2 nggak usah saya bahas ya. Yang saya bahas C1 aja ya. Karena C1 bisa keluar. Oke? Oke, bahas dulu C1 kita beresin. Kayaknya yang laju berkaitan skip aja dulu ya. Laju berkaitan ya. Karena itu lebih cocok soal bagian C. Oke? Jadi kayaknya bisa aja keluar, cuman kemungkinannya kecil ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Jadi cuman aku bahasnya C1 aja ya. Oke, C1 kita baca dulu ya. Daerah di kuadran pertama dibatasi oleh ini 4 min X kuadrat sumbu X sumbu Y. Oke. Ini kelihatannya di kuadran pertama. Ya, di kuadran pertama ya. Sumbu X sumbu Y 4 min X kuadrat gimana? Ya, ini 4 min X kuadrat yang warna merah ini ya. Yang warna merah ini ya. Terus sumbu Y sumbu X di kuadran pertama. Terus pertanyaannya apa sih? Sketsa daerah D udah ya. Soal B. Tentukan volume benda pejal dengan alas D dan irisan penampang yang tegak lurus. Nah, ini harus ngerti nih sama kalimat ini nih. Kalimatnya gimana? Irisan penampang yang tegak lurus sumbu X. Artinya kalau kamu bayangkan ada benda, alasnya itu yang daerah tadi, ada benda alasnya ini, bayangin bendanya timbul ke arah kamu. Terus kamu potong tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus dengan sumbu X berarti kan vertikal kan? Nah, kalau dipotong secara vertikal itu kalau kita potong ininya ya, satu bagian doang ya. Set kayak anggaplah kayak motong bawang gitu ya, motong bawang. Plok. Nah, kamu fokus ke satu irisannya. Nah, bentuknya tuh nanti persegi kayak gini. Oke? Ya udah, tinggal cari irisannya aja. Nah, nanti kan cari dulu S-nya berapa. Panjang sisinya berapa. Panjang sisinya itu ya ini.
ya nilai fungsi aja, nilai fungsi. Ya, jadi S-nya 4 min X kuadrat. Kuadratin lagi kali delta X ketebalan. Ya udah tinggal dihitung. Dan volume bendanya tinggal diintegralin dari 0 sampai 2. Kenapa dapat 2? Karena perpotongan si kurva merah sama sumbu X ya. Dapat 2 gitu ya. Ya, itu jawabannya. Sedangkan soal C diputar terhadap X. Nah, ini soal C agak susah, yang C1 bagian C agak susah gara-gara kita bukan ngitung volumenya, kita ngitung sumbu putarnya gitu ya. Jadi volumenya diketahui, yang ditanya sumbu putar. Kebalikan ya, biasanya kan daerah diputar, jadi sumbu putar diketahui, yang ditanya volume. Kalau ini sekarang kebalikannya, volumenya diketahui, yang ditanya sumbu putar. Ya udah tinggal diputar aja sih sebenarnya. Tinggal pakai metode ini, kulit tabung ya, metode kulit tabung. Kulit tabung itu selimut tabung, tapi selimut tabung kali ketebalan gitu ya. Selimut tabung kali ketebalan. Keliling alas kali tinggi kali ketebalan. Nah, untuk keliling alas 2pi R. R-nya berapa? R-nya itu adalah B kurang X ya. B kurang X. Karena kan B itu di kanan. Sumbu putarnya di kanan. Pasti di kanan, pasti. Kenapa pasti di kanan? Karena nilai B positif. Jadi B kurang X. X itu irisannya. Posisi pengirisan. Itu R-nya. H-nya itu apa? H-nya itu ya nilai fungsi. 4 min X kuadrat. Kamu kaliin. Kaliin dong ya. Kaliin dulu. Dapat ini. Terus integralin. Dapat ini. Ya. Dan kata soal, ini tuh sama dengan 32pi. Kalau sama dengan 32pi, berarti kan ini 16. Ya kan? 16 kan? Dapat B gak? Bakal dapat B gak? Bakal dapat. Dah, itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Saya lebih takut ke hitungnya malah. Iya bener ya, Menghitung betul. tiba-tiba gak tahu. Bener. Emang ngitung itu sebenarnya yang bikin salah sebenarnya ya. Ngitung bikin salah sebenarnya. Konsepnya kan gampang kan sebenarnya. Konsepnya ya. Konsepnya gampang, tapi ngitungnya seru. Ngitungnya harus teliti, bener. Saya juga benci sih sebenarnya. Saya benci ngaliin ini. Itu kalau nggak teliti bisa salah. Kan. Nah, saya benci di bagian menghitungnya. Kalau konsepnya gampang. Tapi sebenarnya yang paling penting itu konsep. Karena nilainya gede loh ini. Misalkan udah sampai sini aja nih. Udah bisa kamu udah bisa nulis sampai sini. Ini udah 50%. Udah 50% sebenarnya. Ya pokoknya udah gede lah pokoknya. Udah gede lah. Ya. Udah sampai sini tuh udah bagus. Udah gede poinnya. Menurut saya ya. Kalau saya jadi penilai, udah gede poinnya. 40-50% lah. Padahal kan panjang kan sampai sini. Tapi kalau segini menurut saya ini tuh 40% gitu. Karena nanti ini tuh tinggal ngitung. Kalau ngitung kan kalkulator juga bisa ngitung. Tapi kalau ini kalkulator bisa nggak? Kalkulator bisa tahu ini nggak kalkulator? Kalkulator nggak tahu ini. Yang ini cuma bisa dipikirkan sama manusia. Kalau ini baru kalkulator bisa ngitung. Oke? Jadi gitu. Udah. Iya benar. Ngitungnya yang khawatir ya. Karena sebenarnya juga kan ngitung itu udah menjadi nyawa dari matematika. Ya udahlah, terima aja. Yang penting hitungnya jangan terburu-buru, perlahan. Ya, jangan buru-buru, perlahan. Cuman jangan terlalu lama juga ya. Intinya mah teliti lah ya. Itu aja sih intinya. Oke, ini kita skip aja. Gak bakal keluar. 90% gak keluar. 99%. Karena bagian C gak ada kan. Udah gitu aja. Udah. Ada lagi pengen dibahas? Paling sih kalau laju berkaitan skip dulu ya. Nanti aja dulu ya laju berkaitan. Kalau kita nemu aja ya. Kalau nemu ya. Karena
kayaknya nggak keluar sih. Sorry tadi diralat ya. Eh, Kemungkinan besar nggak keluar ya laju berkaitan ya. Jadi soal-soal basic aja. Soal-soal basic itu maksudnya soal bagian A bagian B. Jadi begitu. Paling kita coba soal-soal yang tahun-tahun kemarin aja gitu. BTW saya juga bikin, ini bisa bisa dibuka nggak ya? Saya bikin rekaman UP yang tahun lalu, nanti bisa disimak aja ya buat belajar. Barangkali lebih nyaman kalau ada penjelasan lewat video gitu ya. Atau bisa dilihat di sini solusi ya gitu. Oke. Udah ada solusinya semua. Cuman tuh saya tuh pengen nyari yang tahun 2019, gak ada ya. Ya kalau kalian nemu, bagusnya sih kita bahas itu ya. Atau gimana? Kalian ada enaknya gimana kira-kira kita? Ada sisa waktu 30 menit nih. Kira-kira enaknya gimana kita? Menurut saya Kak, UTS sesi 2024 perasaan ada laju berkaitan Kak yang di bagian B. Kan UTS. Kan UTS. Kamu UP apa UTS nanti? Tapi UTS-nya bagian B Kak. Jadi Mana? nggak tahu Coba. bagian B juga. Emang ada? Coba. Suatu tabung besi dengan alas berupa lingkaran memiliki ukuran tinggi selalu 2 kali jari-jari alasnya. Jika jari-jari tabung besi tersebut bertambah dengan laju 1/10 cm per detik. Iya, iya, Hitung iya. laju perubahan volumenya Ngerti. saat jari-jarinya 10 Ngerti, cm. ngerti. Laju berkaitan tapi nggak susah-susah amat. Yang basic-basic. Yang Masih nggak basic-basic bisa saya aja. Kak. Yang basic-basic. Ada soalnya nggak ya? Saya nggak ada nih. Yang tahun 2024. Yang UTS-nya nggak ada. Saya fotoin Kak. Saya lupa moto. Saya dikasih soal UTS soalnya. Kirim aja di grup. Paling kita lihat soal tutorial deh kalau misalkan pengen laju berkaitan ya. Bener gak sih ini? Saya takutnya salah. Ini mah tahun 2021. Sudah saya kirim ke grup Kak. Oke. Ya tutorial 6. Saya taruh mana ya tutorial 6 ya? Oh iya. Kayaknya saya pernah bikin solusi dah. Tapi di mana saya taruhnya ya? Yang nomor 4 ya? Iya. Saya tuh pernah bikin solusi UTS, tapi di mana ya? Bentar, saya cari dulu. Saya malas nulis lagi. Tapi sebenarnya gampang kok, gampang serius. Karena ini bagian B ya. Maaf nih ya, coretannya kita sedikit ya. Coba, suatu tabung besi, ada tabung besi, alasnya berupa lingkaran, memiliki ukuran tinggi, selalu 2 kali jari-jari alasnya. Jadi, si tabungnya itu ukurannya bisa berubah-berubah ya, oke? Jadi, ukuran si tabung besinya bisa berubah-berubah. Katanya apa? Ukuran tingginya, anggaplah tingginya itu H ya, selalu 2 kali jari-jarinya. Jari-jari alas, kita sebut aja R. Berarti kan H sama dengan 2R kan? Begitu kan? H sama dengan 2R. Terus katanya apa? Jari-jari tabung. Ini sebenarnya mirip banget sama persamaan diferensial juga. Mirip sama persamaan diferensial. Konsepnya sama. Artinya apa? Jari-jari tabung besi bertambah dengan laju. Laju itu pasti turunan. Laju itu pasti turunan ya. Laju itu pasti turunan. Turunan terhadap waktu ya. Turunan terhadap waktu, udah pasti.
Atau dalam notasinya apa sih? Notasinya tuh kayak D bla 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 per DT, udah pasti. D bla 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 per DT. Di sini yang berubah apa? Jari-jari kan? Berarti kan DR per DT. DR per DT sama dengan gara-gara bertambah positif. Ya, positif ya. Ingat, bisa positif bisa negatif ya. Bisa pertambah bisa pengurangan. Positif berapa? 1/10. Dan satuannya sesuai nggak satuannya? R cm, T detik. Sesuai kan ya? Nah, bisa dilihat dari satuan juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi DR per DT-nya adalah 1/10. Ditanya apa sih? Ini yang diketahui kan? Yang ditanya apa? Laju pertambahan volume. Jadi kan dV per dt. dV per dt. Pada saat kapan? Pada saat jari-jarinya 10. Itu yang ditanya. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Halo, halo? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Lagi coba meresapi, Kak. Apa? Lagi coba meresapi, Kak. Meresapi. Gimana? Oh, meresapi. Sorry. Apa yang kamu resapi? Jari-jari tabung besi tersebut bertambah dengan laju 1/10. Pokoknya pertama kamu translate dulu. Kamu translate soal cerita menjadi model matematika, ngerti gak? Nah itu kan, kita translate dulu nih. Kita translate. Gitu ya. Sepakat habis ini? Halo, sepakat gak? Ini yang diketahui. Ini yang diketahui. Ini yang ditanyakan, ngerti gak? Sejauh ini terima saja, Kak. Jangan diterima, serius. Udah tahu belum? Udah ngerti belum? Kenapa DR per DT 1/10? Karena laju pertambahan jari-jarinya 1/10. Kenapa positif? Karena bertambah. Terus yang ditanya apa? Laju pertambahan volume. Volume itu kan V. dV per dt. Pada saat jari-jarinya 10. Jadi kamu hitung dulu dV per dt. Baru masukin R-nya 10. Tapi yang jadi problem adalah V-nya apa? Ngerti gak? V-nya apa? Nah, tahu V dari mana? Tahu V? R pangkat 3. Dari rumus volume tabung kan? Apa rumus volume tabung? Luas alas, itu kan? Kali tinggi. Iya nggak? Ya, tingginya H ya. Jangan pakai T karena T waktu. Karena T adalah time. H itu height baru ya. Jangan pakai T lagi tingginya ya. Ngerti? Oke. Karena nanti ambigu. nanti ambigu. Nah, makanya pakai H. H-nya berapa? H-nya 2R, ya nggak? H-nya 2R. Jadi PR kuadrat dikali 2R. Berarti 2 PR pangkat 3. Begitu kan? Ya nggak? Nah, kamu turunkan terhadap T sekarang. Turunkan terhadap T. Bakal dapat apa? dV per dt sama dengan... Nah, ini turunkan terhadap R dulu. Apa? Kalau terhadap R dulu hasilnya apa? 3 kali 2, 6. 6 pi R kuadrat. Tapi jangan lupa dr per dt. Sepakat gak? Sepakat gak? Sepakat gak? Maksudnya DDR, DRDT. Kenapa? Oh, turunan implisit. Iya, betul. Implisit, cakep. Secara implisit ya. Ini tuh turunan implisit, oke. Turunan implisit. Bagus, cakep. Berarti kamu paham. Oke. DR per dt kan udah dihitung 1/10, ya nggak? Udah dihitung 1/10.
Berarti 6pi R kuadrat dikali 1/10. Ya sederhanain jadinya 3/5 pi R kuadrat. Terus yang ditanya apa? dV per dt dV per dt pada saat ke R-nya R-nya 10. Ya tinggal masukin R-nya 10, ya enggak? Tinggal masukin R-nya 10. Jadi 3/5 pi, R-nya berapa? 10. 10 kuadrat. Begitu. Ini kayaknya ini aja deh nulisnya. Ulang. 6pi kali R-nya berapa? 10 kuadrat dikali 10. Nah, dikali 10. Dikali 1/10. Gitu. Jadi jawabannya berapa? 60pi. Beres. Simpulin deh. Jadi laju pertambahan volumenya jadi laju pertambahan volumenya saat R-nya 10 adalah, coba kasih satuan coba, 60pi satuannya apa? Sentimeter ya? Sentimeter kubik per berapa? Per detik. Terus kalau misalkan nanya, Kak, harus pakai kesimpulan kayak gini nggak? Nggak harus sih, nggak harus. Cuman kalau masih ada waktu, saran saya tulis sih. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak ditulis juga, ini mah biar tahu aja satuannya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Semoga. Hah? Apa? Semoga. Ya harus bisa ya. Ada lagi? Coba misalkan yang lain nih. Aduh, soal tutorialnya terbatas ya. Yang mana yang seru ya? Ya sebenarnya bisa sih, pokoknya gini aja, trik dari saya, pelajari soal bagian A sama bagian B dari soal bagian A dan B dari soal UAS tahun lalu, ya, dari soal UAS tahun lalu. BTW untuk UAS atau UTS ya, untuk UAS UTS yang tahun berapa ya? Pokoknya tahun lama aja. Itu cuma 2 bagian kan ya, A sama B kan? Ya nggak? Nih misalkan tahun 2017 misalkan. Nah, ini kan cuma A sama B doang kan? Ya nggak? Nah, bagian A yang ini itu setara dengan bagian B yang sekarang ya. Bagian A yang ini setara dengan bagian B yang sekarang. Dan bagian B yang ini setara dengan bagian C. Ya kelihatan dong, ini kan soal beranak kan? Esai beranak kan? Nah ini soal bagian C yang sekarang. Oke? Gitu aja. Berarti soal tipe A mereka tuh nggak ada. Betul. Yang langsung jawabannya nggak ada. Untuk yang tahun-tahun lama ya. 2019, 2000. Nah ini kan cuma A sama B doang nih. Cuman A sama B doang. Nah bagian B-nya itu kayak bagian C yang sekarang. Ya. Karena soal beranak. Gitu. Jadi kerjainnya yang ini aja. Yang agak-agak lama bagian A doang. Yang agak-agak lama ya. Kalau yang terbaru, yang ada ABC-nya, itu kamu kerjain A sama B aja. Gitu ya. Pokoknya bagian terakhir nggak usah dikerjain. Gitu. Gitu aja sih tips. Misalkan kalau buat bahan belajar ya. Terutama UTS-nya materi UTS-nya diperkuat lagi. Karena kan materi UTS belum panas ya. Udah lama nggak dilatih gitu ya. Jadi untuk UTS-nya juga kayak gitu. Oke? Kalau yang hampiran Kak? Apa? Kalau yang hampiran harus ingat rumusnya. Ya bener, hampiran kemungkinan bisa keluar sih. Nih B5 Kak. Gara-gara dia 1/, saya bingung Kak. Gara-gara apa?
1 per 1 per, pecahan. nggak masalah. Tapi BTW kamu tahu rumusnya nggak untuk hampiran linear atau diferensial? Yang rumus turunan FC itu ya, Kak? Yang rumus apa? Yang fx kurang fc sama dengan x kurang per x kurang c sama dengan Coba pelan-pelan. Apa tadi? F f turunan fx kurang kurang fc kurang fc kurang per fc per fc, x sorry, kurang c. typo. Per x kurang c. Ini kan rumus turunan kan ya? Iya. Ini kan rumus turunan. Rumus turunan di c ya? Kayak gitu ya? Ya Iya. benar, betul. Kayak gitu aja ngingetnya ya. Ini kan turunan. Turunan itu apa? Gradien. Ini kan gradien gak sih? Ini kan gradien. Rumus gradien, delta y per delta x kan? Nanti kamu tinggal kali-kali silang aja. Kamu tinggal kali-kali silang. Oke? Jadi fx min fc kira-kira f aksen c dikali x min c. Ini kira-kira kenapa simbolnya kayak gini? Karena nggak ada limitnya ya. Karena nggak ada limitnya. Karena kalau ada limitnya sama dengan. Kalau ada limitnya jadi sama dengan. Oke. Karena nggak ada limitnya berarti kan beda. Gitu aja ya. Cara ngingetnya tuh ini. Dari rumus gradien. Rumus gradien. Oke. Berarti kan di sini nanti rumusnya fx kira-kira fc tambah f aksen c kali x min c. Pokoknya apapun cara kalian mengingat, pokoknya inget ya. Inget gimana pun caranya ya. Inget gimana pun caranya. Ya. Mau dari sini pun boleh. Kalau saya sih inget ini aja. Inget ini aja saya inget nih. Inget ini nanti kita bakal cari fx-nya kan ya. Gitu. Pertama fungsinya dulu berarti. Ini BTW ini hampiran linear ya. BTW ini hampiran, yang ini trik ini kalau ini hampiran linear ya. Hampiran linear. Udah, pilih aja satu. Gak usah dihafalin diferensial juga, gak usah. Hampiran linear aja yang dihafalin. Berarti kita perlu apa? Perlu apa guys? Perlu fx. Perlu fx. Fx-nya apa kira-kira? Fx-nya apa? 1 per akar x gak sih? Ya nggak? 1 per akar x. Terus habis itu kita pilih c juga. Kita harus tentukan fx. Dan kita harus tentukan c. C-nya berapa kira-kira? C-nya berapa? Kita pilih c. Kita pilih c yang deket sama x. Di sini x-nya 1,1. Karena x-nya 1,1 ya. Pokoknya nanti tuh x-nya 1,1 aja. X-nya 1,1. Berarti nanti C-nya itu yang deket sama X, tapi bagus. Bagus kalau dimasukin ke fungsi. Jelas C-nya 1 ya. Jelas C-nya 1. Kemudian nanti kita ngitung f aksen dulu. Apa f aksen X? Tahu gimana ngitung f aksen X? Beritahu saya. Gimana nyari f aksen X dari fungsi 1 per akar X? Gimana? Akar X diubah ke bentuk pangkat, lalu waktu dinaikkan jadi pembilang, pangkatnya jadi negatif. Ah, bagus. Nah, berarti kan alat bahannya ini ya. Turunan dari X pangkat N apa? Apa turunan X pangkat N? N kali X pangkat N kurang 1. Betul. Nah, berarti kan kalau misalkan seperakar X, berarti akar X itu kan pangkat setengah ya. Karena pangkat setengah diseperin jadi pangkat minus setengah. Berarti apa hasilnya? Min setengah gitu kan ya. Kan ini N-nya min setengah ya. N-nya min setengah. Nih N-nya. N-nya min setengah ya. Cocok ya. N. X pangkat min setengah kurang 1. Berapa Setengah. Salah, itu ditambah. Kan dikurang. Min 3/2. Min 3/2. Oke.
Terus biar lebih nyaman, ya lagi-lagi dibalikin lagi ya. Min setengahnya tulis. Kalau pangkat minus kan 1/4 ya. Kali 1/, X pangkat 3/2. Oke, berarti hasilnya itu ya. Minus 1/, gabungin bawahnya aja ya. 2. 1/2 X pangkat 3/2. Oke. Nah, nanti kita ngitung FC sama F aksen C-nya. Ya. F1-nya berapa? F1-nya 1 kan? F1-nya 1 dan F aksen 1-nya itu min 1/2. Begitu kan? Sehingga nanti maka dengan hampiran linear gitu ya. Atau dengan hampiran linear selesai gitu aja ya. Dengan hampiran linear di C sama dengan 1 gitu aja ya. Di C sama dengan 1 itu berarti gimana? Tulis aja rumusnya yang ini. Berarti Fx kira-kira Fc-nya berapa? Fc-nya adalah 1 tambah F aksen C-nya min setengah. Min setengah dikali X min C-nya berapa? 1. Nah, yang mau dihitung apa nanti? Yang mau dihitung adalah 1/akar 1,1. Nah, ini F berapa? Ini kan F 1,1, ya nggak sih? Ya nggak? Ya, sesuai dengan yang kita sepakati gitu ya. Jadi F 1,1 kira-kira 1 min setengah dikali 1,1 kurang 1. Ya nggak? Dan ini berapa? 1/akar berarti kan? 1/akar 1,1 kira-kira 1 dikurangi setengah kali 0,1 berapa? Setengah kali 0,1 0,05. Berarti jawabannya 0,95. Itu dia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paling sih yang agak-agak susahnya di situ ya. Yang agak-agak susahnya di materi UTS gitu ya. Karena sisanya tuh gampang, kayak ngitung turunan, fungsi, domain, limit. Itu kan relatif mudah ya. Nah, yang agak-agak susahnya yang tadi kamu tanyain, yang ditanya Luvena tadi ya, tentang laju berkaitan sama hampiran linear. Bisa dipahami untuk soal ini? Semoga. Intinya mah ini sih, ini nih intinya nih. Ya itu intinya. Tadi yang kamu sebut ngitungnya, khawatirnya di ngitung ya, khawatirnya tuh di bagian ngitung. Kalau udah aman bilang aman. Jadi sekali lagi tips dari saya, ini sekalian disimak ya. Pelajari soal UTS UAS kecuali bagian terakhir gitu aja ya. Kecuali bagian terakhir. Ya. Dan soal UP. Nah, itu aja. Kakak dapat informasi gak kapan indeks fisika dan matematika kami keluar? Saya bukan orang dalam, nggak tahu. Cek aja nggak sih? Cek kalender akademik. Kupikir orang SCL orang dalam, Kak. Enggak, saya cuma ngajar doang, nggak lebih dari itu. Saya cuma ngajar digaji, udah. Orang dalamnya ya itu yang
suka ngasih pengumuman di Teams. Nah, itu orang dalam. Tanya aja coba, nggak apa-apa, nggak dimarahin kok. Ya, Kak, ya, tapi sopan ya nanyanya ya. Gitu. Atau tanya ke dosen, nggak apa-apa. Emang dimarahin kalau tanya ke dosen? Enggak kan? Asalkan Takutnya sopan. dibilang Hah? takutnya dibilang gak sabaran gitu, Kak. Nggak apa-apa, asalkan jangan ganggu. Kan you know lah kan, ada template kan kalau ngechat dosen. Salam, nama, nim, isi, penutup ya kan gitu kan. Karena kan emang butuh kepastian. Lagi di ini kok, lagi dinilai kok. Saya tadi ngeliat di Twitternya Pak Bara tuh. Lagi nilai-nilai itu. Ada yang nilainya sempurna bagian B sama C-nya katanya. Buset. Hah? Tapi A-nya, Apa? Nggak tahu. oh, aduh. Ada lagi nggak pertanyaan? Kak, saya mau tanya Kak, Ah, boleh. itu F aksen tuh fungsinya F aksen S kok dihitung kalau nggak dimasukin ke fungsinya ya? Hah? Maksudnya ke Maksudnya? rumusnya fungsinya menghitung F aksen X yang 1/-1/2 X Aha. pangkat 3/2-nya itu dihitung kenapa itu? Karena ini. Karena ini. Ya nggak? Oh, Iya. Karena kan hampiran kita pakai turunan. Kita menghampirnya pakai turunan. Ya harus dihitung turunan dong. Nanti oh dimasuk, ya. nanti masukin C-nya ke fungsinya dan keturunannya. Ini kan saya lakukan. Hmm, iya, Nah, oke? iya. Ingat nih, ingat. Rumus apa ini? Rumus gradien. Y min Y0 per X min X0. Tapi C, FC ya kan? Kalau X-nya kan Y sama dengan Fx kan? Y sama dengan Fx. Kalau X-nya C, Y-nya Fc berarti kan? Gitu. Pokoknya ingat aja rumus gradien itu adalah turunan ya. Jadi kunci dari hampiran linear itu adalah sekali lagi ya. Kunci apa cara nginget hampiran linear itu adalah turunan itu sama dengan gradien atau kira-kira gradien. Turunan adalah gradien. Ini kan turunan dan ini gradien. Ya. Iya. Oke, ada lagi, ada lagi? Oh ya, sama Kak Okta, kalau free-nya minggu depan hari apa? Kalau apa? Sorry. Free buat ngeles sih. Eh, bebas sih, kosong sebenarnya. Oh, Sejujurnya tapi bebas. nggak ke Jatinangor ya? Kalau bisa sih online kalau bisa ya. Oh ya. Kecuali kecuali permintaannya banyak. Kalau permintaannya lebih dari satu, saya akan nangor. Tapi kalau cuma satu orang doang atau satu grup doang, online ya, ya you know lah, ongkos, ongkos Eh, berangkat lumayan. Kalau misalkan ada dua grup aja yang minta, diajarin saya offline, ya. iya Kak. Oke, ya kalau begitu, pokoknya ini tips dari saya, ini nih, ini aja. Gak usah khawatir sama soal bagian C, jangan khawatir sama soal bagian C. Gak keluar ya, gak bakal keluar. Karena materinya banyak, serius. Ya, karena materinya banyak, soalnya relatif lebih mudah. Jadi diingat-ingat ya. Materi UTS-nya diingat terutama ya. Gitu. Oke, karena udah nggak ada lagi yang ditanyakan, dan pelajari juga ya, pelajari aja. Pelajari UTS UAS yang kan saya tadi udah kirim kumpulan soal kan. Ah ya, saya udah Iya. kirim kumpulan soal kan. Kamu pelajari aja solusinya di situ. Pelajari dulu solusinya di situ. Ya, nih, ini kan ada soal UTS nih, soal UTS tuh. Ini kan beberapa udah ada solusinya, pelajari. Ya, pelajari. Terus juga tadi soal UAS. Soal UAS. Udah ada solusinya beberapa tahun kemarin, pelajari. Sama soal UP. Nah, soal UP tolong kalian cari juga. Soalnya saya soal UP-nya sedikit. Nah, kalian cari-cari atau tanya-tanya, barangkali ada yang punya yang 2019 terutama.
Soalnya paling bagus sih nyobain soal UP sih sebenarnya, paling bagus ya. Paling bagus, makin bagus lagi gitu. Gitu aja paling. Ya, saya udah ngasih di sini, pelajari ya. Oke, gitu aja mungkin kita cukupin buat sesi hari ini. Thank you buat perhatiannya. BTW on cam dong. Saya nggak kenal. Kalau Luvena saya mukanya udah tahu nih. Bentar. Apa Cika ini temannya Luvena yang ini ya? Mas saya nggak pernah les itu tutor Kalta. Saya biasanya sama Kak Marcel. Oh, pernah ikut SCL nggak? Sama Luvena? Enggak. Saya kan SBM. Oh, SBM. Iya. Saya nggak ada teman dari SBM, Kak. Oh iya. Enggak, saya pikir Cika itu temenmu. Kan kalau nggak salah ada temanmu Luvena yang mana ya? Yang sering nemenin kamu kalau misalkan nanya ke saya ke depan. Lupa lagi. Siapa ya? Oh, itu kayaknya Beda ya? Adel perasaan anak TS. Adel, iya, Adel, gue inget. Oh iya, beda ya? Bukan Cika ya? Oh iya, sorry. TS Adel. Oke lah. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau nunjukin mukanya ya, sih biar kenal aja sih sebenarnya. Biar kenal aja. Ya udah. Terus nih nggak mau on cam nih. Biar kenal Bisa aja. kalau offline. Kalau offline ya. Parah. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak maksa ya. Ya udah. Kalau begitu kita cukupin aja buat sesi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan aja via grup ya. Oke? Iya. Oke, Ya, thank you makasih. guys. Selamat sore. Terima Have a nice kasih. day. Ya, makasih Kak. Makasih. Terima kasih, Kak.